Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayuni Aprilia, NPM 2254141012 dari kelas PTKB jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi teori kemungkinan dari mata kuliah genetika ternak. Pengertian teori kemungkinan. Teori kemungkinan adalah suatu teori yang memprediksikan atau meramalkan suatu keadaan yang akan terjadi terkait suatu aktivitas yang akan dilakukan atau dikerjakan. Teori kemungkinan menurut para ahli. Menurut Surya 2008, istilah seperti kemungkinan, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya dipergunakan untuk membicarakan peristiwa atau kejadian yang halnya tidak dapat dipastikan. Yang kedua, menurut Suzuki dan Giffin 1976, probabilitas adalah perbandingan antara banyaknya perlakuan atau ulangan yang dilakukan terhadap banyaknya peluang yang akan terjadi dalam perlakuan tersebut. Yang ketiga, menurut Garden et al. 1991, di mana dikatakan bahwa probabilitas adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau perlakuan yang diberikan. Contoh peristiwa teori kemungkinan, di mana peristiwa pembentukan sel kelamin atau disebut dengan gametogenesis pada lalat buah maupun pada manusia terdapat dua kejadian yang berlainan. Pertama, pada oogenesis terbentuklah sel telur yang hanya satu macam saja, yaitu sel telur yang hanya mengandung kromosom X. Yang kedua, pada spermatogenesis terbentuklah dua macam spermatozoon, yaitu spermatozoon yang mengandung kromosom X dan kromosom Y. Dengan demikian, kemungkinan suatu sel telur dibuahi oleh spermatozoon X dan kemungkinan dibuahi oleh spermatozoon Y itu sama. Dengan kata lain, perbandingan keduanya yaitu sama, yaitu 50% banding 50% atau setengah dibanding setengah. Tujuan teori kemungkinan. Menurut Ardian 1965, tujuan mengetahui teori kemungkinan adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kualitas penyebaran pewarisan sifat yang terjadi dalam perkawinan atau persilangan. Menurut Jenkins 1983, tujuan mempelajari teori kemungkinan adalah untuk membantu pasangan suami istri untuk menghitung atau memprediksi kemungkinan anak mereka di masa yang akan datang. Apabila mereka memiliki anak, kesimpulan yang dapat diambil adalah tujuan dari teori kemungkinan ini agar dapat membuat perkiraan atau memprediksi suatu keadaan yang akan terjadi berdasarkan fakta atau bukti yang telah dimiliki. Ketentuan teori kemungkinan. Yang pertama,
Ketentuan atau hukum yang berkaitan dengan pengukuran kemungkinan yang akan terjadi dari proses penggabungan dua atau lebih perlakuan bebas yang dapat berkolaborasi atau dapat bergabung atau berinteraksi. Yang kedua, hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi atau timbul apabila dua atau lebih perlakuan yang berbeda tidak dapat bergabung atau berkolaborasi. 4 cara dalam menentukan probabilitas. Yang pertama, ada bujur Sangkar-Punet. Yang kedua, teori kemungkinan. Yang ketiga, rumus binomium. Dan yang keempat, rumus multinomium. Bujur Sangkar-Punet. Menurut Campbell dan Ricci 2008 mengatakan bahwa bujur Sangkar-Punet atau Punet square yang digunakan untuk menentukan kemungkinan dalam keturunan pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Dengan bujur Sangkar-Punet pun dapat ditunjukkan kemungkinan kombinasi pada persilangan. Contohnya ada pada gambar. Teori kemungkinan. Teori kemungkinan 1 atau conditional probability adalah besarnya kemungkinan atas terjadinya suatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan terhadap keseluruhan. Rumusnya itu Kx sama dengan X per X plus Y. Keterangan Kx merupakan besarnya kemungkinan dari peristiwa X. X peristiwa yang diharapkan. X plus Y adalah jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi atau peristiwa X dan peristiwa Y. Contoh peristiwa albino. Sepasang suami istri mempunyai anak pertama seorang albino. Kita tahu bahwa faktor kealbinoan adalah resesif. Maka dari keadaan anak tersebut dapat kita simpulkan bahwa ayah maupun ibu membawakan faktor resesif. Jika gen untuk pigmentasi kita sebut A dan gen untuk kealbinoan A kecil. F1 sama dengan A besar yaitu normal, A besar A kecil yaitu fenotip normal, A besar A kecil fenotip normal, dan A kecil itu albino. Masing-masing dengan perbandingan 1:2:1. Dengan demikian, maka kemungkinan anak pertama mereka normal. Kemungkinan 25%, kemungkinan anak pertama albino 25%, dan kemungkinan anak pertama fenotip normal 50%. Teori kemungkinan 2. Besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri ialah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Rumusnya yaitu K buka kurung X plus Y tutup kurung sama dengan Kx dikali Ky. Keterangannya Kx plus Y sama dengan besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X dan peristiwa Y. Kx yaitu besarnya kemungkinan peristiwa X
dan KY besarnya kemungkinan peristiwa Y. Contoh peristiwa buta warna. Keturunan dari ibu yang membawakan gen untuk buta warna, sedangkan suami dari ibu tersebut mempunyai penglihatan yang normal. P sama dengan X besar X kecil dikalikan X besar Y besar. F1 nya X kecil X besar sama dengan karir, X kecil Y besar sama dengan buta warna, X besar sama dengan normal, dan X besar Y besar sama dengan normal. Masing-masing anak memiliki kemungkinan seperempat. Bagaimanakah kemungkinan anak pertama laki-laki buta warna? Untuk mendapatkan anak laki-laki kemungkinan 50%, sedangkan kebutaan kemungkinan 25%. Jadi kemungkinan memperoleh anak pertama laki-laki buta warna yaitu 12,5%. Teori kemungkinan 3 atau rule of addition. Besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Rumusnya yaitu K X atau Y sama dengan K X plus KY. Keterangannya K, X, atau Y yaitu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X atau peristiwa Y. KX yaitu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X, dan KY yaitu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Contoh kacang ercis. Tanaman kacang ercis heterozigot yang berbiji bulat warna kuning atau T besar T kecil K besar K kecil menyerbuk sendiri. Berapakah kemungkinan diperolehnya keturunan tanaman berbiji bulat warna kuning, tanaman berbiji bulat warna merah, atau berbiji keriput warna kuning? P sama dengan T besar T kecil K besar K kecil disilangkan T besar T kecil K besar K kecil, maka F1 nya 9 T besar K besar 9 bulat kuning, 3 T besar K besar K kecil K kecil 3 bulat merah, 3 T kecil K besar 3 keriput kuning, 1 T kecil K kecil 1 pendek berwarna merah. Maka kemungkinan diperolehnya keturunan tanaman berbiji bulat kuning, tanaman berbiji bulat merah, atau tanaman berbiji keriput kuning adalah 94%. Rumus binomium. Untuk mencari kemungkinan dengan cara yang lebih mudah adalah dengan menggunakan rumus binomium. Rumus A plus B dikali N. Keterangan A dan B adalah kejadian yang terpisah, N banyaknya percobaan. Contoh KB pada pasangan baru. 1. Mempelai baru tidak setuju dengan anjuran KB atau keluarga berencana yang dirancang oleh pemerintah karena mereka beranggapan bahwa anak adalah karunia Tuhan. Berhubungan dengan itu, mereka merencanakan memiliki 6 orang anak.
Berapakah kemungkinan bahwa anak itu akan terdiri dari A. 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, B. 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, C. 6 anak laki-laki, dan D. Urutan tertentu, yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Jawaban: karena diinginkan 6 anak, maka N sama dengan 6. Untuk mencari uraian, A plus B sama dengan dikalikan 6. Dapat digunakan segitiga pascal, yaitu segitiga pascal pada gambar berikut. Jadi A plus B pangkat 6 sama dengan A pangkat 6 ditambah 6A pangkat 5B ditambah 15A pangkat 4B pangkat 2 ditambah 20A pangkat 3B pangkat 3 ditambah 15A pangkat 2B pangkat 4 ditambah 6A B pangkat 5 ditambah B pangkat 6. Telah diketahui bahwa kemungkinan lahirnya anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu setengah. Andaikan A kemungkinan lahirnya anak laki-laki setengah, B kemungkinan lahirnya anak laki-laki setengah. A. K 3 laki-laki, 3 perempuan sama dengan 20A pangkat 3 B pangkat 3 sama dengan 20 setengah pangkat 3 setengah pangkat 3 sama dengan 20 per 64. Yang B, K 4 laki-laki 2 perempuan sama dengan 15A pangkat 4 B pangkat 2 sama dengan 15 setengah pangkat 4 setengah pangkat 2 sama dengan 15 per 64. C. K 6 laki-laki A pangkat 6 sama dengan setengah pangkat 6 sama dengan 1 per 64. Yang D. Karena diinginkan urutan seks urutan tertentu, maka digunakan teori kemungkinan yang kedua, yaitu dengan mengalihkan kemungkinan dari tiap peristiwa. Jadi, K laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan sama dengan 1 per 64. Rumus multinomial atau faktorial. Untuk menentukan peluang peristiwa dengan 2 atau lebih pilihan kemungkinan, maka rumusnya P sama dengan N faktorial per S faktorial T faktorial P pangkat S Q pangkat T, di mana keterangannya P yaitu probabilitas atau kemungkinan keseluruhan, yang N jumlahnya keseluruhan peristiwa yang terjadi atau N faktorial, yang S jumlah peristiwa P, T jumlah peristiwa Q, P dan Q adalah kemungkinan dari peristiwa atau kejadian yang terpisah. Contoh peristiwa albino. Berapakah kemungkinan bagi sepasang suami istri yang albino heterozigot untuk memiliki 5 orang anak dengan harapan 3 orang anak normal dan 2 anak orang albino? Penyelesaian: P sama dengan A besar A kecil dikalikan A besar A kecil F1 1. A besar sama dengan normal 2 A besar A kecil sama dengan 2 normal
1 A kecil A kecil sama dengan 1 albino, sehingga diperoleh P sama dengan normal 3/4 dan Q albino 1/4. P sama dengan N faktorial per S faktorial T faktorial P pangkat S Q pangkat T sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial 3/4 pangkat 3 1/4 pangkat 2. P sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 3/4 pangkat 3 1/4 pangkat 2 sama dengan 0,26 atau 26%. Manfaat teori probabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpai banyak peristiwa di mana kemungkinan mengambil peranan penting. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apakah akan lahir seorang anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mengetahui rasio perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, mengetahui keturunan albino, buta warna, dan lain-lain pada seseorang. Sekian pembahasan mengenai materi teori kemungkinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.